Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Video kali ini saya akan membahas tentang lagi-lagi cara menabung. Tapi kali ini kita langsung akan belajar dari manusia terkaya nomor 2 di dunia, Warren Buffett. Siapakah beliau? Beliau kita kenal sebagai salah seorang investor saham nomor 1 di dunia. Nah, di sini kita akan belajar 6 rahasia beliau, bagaimana beliau dari muda punya mindset investor yang sangat hebat. Dan ini yang harus kita teladani dan harus kita pelajari. Ya, nah jadi video kali ini berjudul 6 rahasia menabung ala triliuner Warren Buffett. Apa saja? Nah, jadi kita akan belajar mindsetnya ya guys ya. Mindset daripada Warren Buffett ini adalah sebuah mindset yang boleh dikatakan nyaris tidak dimiliki oleh mayoritas orang Indonesia. Ya, kalau mayoritas ya semua udah jadi Warren Buffett kan. Nah, masalahnya di sini di Indonesia mostly 95% mereka yang menabung saham itu rata-rata bukan menabung, tapi rata-rata adalah trader, ya, trader saham. Nah, sekali lagi tidak salah menjadi trader karena trader itu profesi, ya. Anda berprofesi sebagai trader, Anda bisa mentradingkan uang orang lain, uang investor, atau Anda mentradingkan uang Anda sendiri. Tapi di channel saya tidak pernah mengajarkan orang untuk menjadi trader, profesi trader tidak. Kalau saya tetap mengajarkan orang profesi yang terbaik itu entrepreneur. Kalau saya, ya, profesinya jadi entrepreneur aja. Trader itu ya profesi ya. Tapi saya tidak hari ini tidak tidak anti dengan profesi trader, tidak juga ya. Jadi tolong diklarifikasi. Itu profesi orang harus kita hormati. Tapi kalau saya ditanya, Pak Chandra, sebaiknya apa? Kalau saya mengikuti cara Warren Buffett, yaitu investor saham, karena uang yang saya hasilkan bukan dari saham. Sebenarnya uang yang dari sana dari bisnis saya, tapi saya investasikan ke saham. Nah, hari ini kita mau belajar mindsetnya. Yang pertama adalah Warren Buffett itu mulai invest sejak usia muda. Nah, itu tolong Anda garis bawahi. Jadi Buffett mulai investasi sejak dia umur 11. Wow, 11 tahun. Kamu 11 ngapain? Ya. Dan beli 6 lembar saham di perusahaan jasa minyak bernama kakaknya Doris. Nah, jadi Anda tahu sejak dia umur 11 dia udah terbiasa menabung. Anda lihat kan di Instagram saya beberapa hari yang lalu, ya, saya posting tentang anak saya, putri saya. Itu dia saya ajarkan menabung sejak umur 7. Ya, menabung. Kenapa? Karena anak saya, putri saya itu pengen sekali beli sepeda. Tentu saya dengan mudah membelikan dia sepeda. Tapi saya mau mengedukasi anak saya dan putri saya sejak kecil, kalau dia mau dapat sesuatu dia harus berjuang. Dia tidak bisa cuma minta terus dibeliin orang tua, nggak bisa. Tapi dia harus berjuang. Nah, salah satu perjuangannya gimana? Ya saya sesuaikan dengan anak saya, anak SD, ya tabungan. Jadi dia harus menabung, disiplin menabung. Alhasil tabungan dia itu ada 2. Ya, tabungan dia ada 2. Akhirnya dia kemarin buka tabungan yang 1 dan jumlahnya sesuai ternyata dengan sepeda yang mau dia beli. Nah, saya janjikan dia akan beli sepeda, tapi dari tabungan dia sendiri, bukan dari uang orang tuanya. Nah, kesalahan orang tua adalah selalu memanjakan anak, anaknya nangis, meronta-ronta, akhirnya dikabulkan, dan anaknya tidak belajar sesuatu. Menurut saya salah siapa? Bukan salah anak, tapi salah orang tuanya. Ya, kamu sebagai orang tua salah besar. Kenapa kamu tidak pernah belajar apa itu pendidikan finansial? Nah, saya sarankan, tolong di detik ini sharekan ke orang tua kalian, nggak apa-apa. Ya, jadi kalian kalau mengkritik orang tua kalian kan kalian malu ya kan? Biar saya mengkritik orang tua kalian, oke? Saya hari ini akan tegaskan yaitu kesalahan orang tua karena semuanya dimanjakan, semuanya diberikan. Ya, itulah sebabnya saya tidak mau, saya memang mengedukasi anak saya sejak kecil. Ini anak saya, bukan anak orang lain. Itulah sebab. Nah, kalau Anda sudah terlanjur seperti ini punya mental peminta, dikit-dikit minta sama orang tua, mentalmu udah terlanjur rusak, saya edukasi seperti ini pun nggak guna. Karena apa? Karena mental Anda udah punya mentalnya memudahkan. Dikit-dikit orang tua itu kayak ATM. Pak, Ma, minta. Pak, Bu, minta. Ayah, Ibu, minta.
mentalnya sudah rusak. Karena apa? Ketika Anda mau berjuang sesuatu, Anda terbiasa begini mentalnya. Anda nggak terbiasa untuk berjuang. Dikit-dikit minta. Makanya Anda nggak pernah bisa maju. Oke? Nah, Buffett, dia sudah menjalankan sejak umur 11. Yang kedua, mindset dari seorang Warren Buffett adalah investasi jangka panjang. Nah, jadi salah satu quotes Buffett yang paling terkenal adalah orang tidak mau kaya lama. Prinsip inilah yang dipegang Buffett sejak ia muda. Ya, jadi artinya orang maunya kaya cepat, tidak mau kaya lama. Itulah yang dipegang oleh Buffett. Dia orangnya sabar, dia orangnya di saat orang lagi bingung, panik, dia tenang. Warren Buffett selalu punya prinsip seperti itu. Dan itu yang menjadikan dia tetap still legend Warren Buffett. Yang ketiga, dia tidak bermain di satu keranjang. Buffett mengatakan bahwa tidak apa-apa kehilangan uang saat investasi, namun jangan biarkan satu keranjang melibas habis seluruh uangmu. Memang betul, jangan taruh telur di satu keranjang. Makanya di sini kan saya kembali ke konten saya sebelumnya, 3 cara menabung. Di situ kan ada diversifikasi ke properti, ke saham, sama ke logam mulia. Nah, kalau Anda portofolionya diletakkan di 3 tersebut, kalau ini gagal, masih ada portofolio yang lain. Ini gagal, masih ada portofolio yang lain. Buffett juga sama. Dia tidak pernah taruh di satu saham aja. Kalau usahanya lagi tidak bagus, dia juga taruh di portofolio saham yang lain. Warren Buffett adalah seorang investor yang brilian, dan itu sangat luar biasa. Yang keempat, diversifikasi portofolio. Ini disampaikan oleh Warren Buffett agar menjaga tingkat resiko. Belilah saham di berbagai jenis sektor bisnis dan lakukan pembelian secara konsisten. Ya, jadi ini sangat saya rekomendasikan untuk Anda. Bukan kalau saya banyak tanya, Pak Chandra itu beli saham apa? Saya kalau beli saham nomor 1, saya menabung saham nomor 1. Saya kenal siapa pemiliknya. Ya, kebetulan saya kenal dengan pemiliknya industri transportasi terbesar, Pura, ya, Bapak Ariel Wibisono. Saya kenal dengan BBSS, Bapak Felix Susanto, pemilik pergudangan modern. Nah, 2 perusahaannya sudah TBK. Di situ saya merekomendasikan karena saya kenal pemiliknya. Ya, saya juga kenal BCA. Ya, saya kenal pemiliknya, Bapak Arman Hartono. Itu salah satu saham-saham yang saya koleksi. Oleh sebab itu, karena saya kenal karakteristik pemiliknya, dan kedua, saya tahu karakternya orangnya. Ketika saya tahu karakternya, saya tahu kinerja perusahaannya, sehingga saya merasa safe meletakkan dana saya di situ. Kalau saya tidak kenal dengan karakter pemiliknya, saya jarang mau koleksi sahamnya. Nah, Warren Buffett juga sama, dia diversifikasi. Jadi banyak orang bertanya sama saya akan invest dana di sana. Yang kelima, tidak khawatir kapan waktu yang tepat untuk membeli saham. Yang khawatir kapan waktu yang tepat, kapan saat buy, kapan saat sell, itu hanya trader. Nah, Warren Buffett bukan trader, dia seorang investor. Buffett berkata bahwa daripada kamu banyak bertanya kapan waktu yang tepat untuk membeli saham, kapan lebih baik kamu bertanya berapa lama aku berencana untuk menyimpan uangku di pasar saham. Nah, itu mindsetnya Buffett. Lebih baik saya simpan dalam waktu long term. Sekali simpan, jangka lama. Bulan depan di tanggal yang sama mencicil lagi, menabung lagi. Nah, itu cara yang menabung saham yang benar. Bukan saat ini hijau, dijual, merah, dijual, beli. Bukan seperti itu. Itu mindset trader. Ya, jadi tidak disarankan oleh seorang Warren Buffett. Kebetulan saya sendiri juga begitu sih. Saya jarang membeli atau menabung. Saya nggak peduli mau merah, mau hijau, saya nggak peduli. Saya menabung aja. Saya ada kelebihan uang, saya menabung. Ada kelebihan uang, saya menabung. Dan yang keenam, yang terakhir, tidak emosional. Nah, jadi saham itu untuk jangka panjang, bukan untuk jangka pendek. Jika kamu adalah seorang trader, ya jujur, channel ini nggak cocok untuk Anda, karena pasti berbeda mindsetnya. Nah, kalau Anda seorang investor jenius, Anda tidak akan membiarkan diri Anda dengan emosional yang semu, apalagi untuk investasi jangka pendek. Nah, saya kira sahabat entrepreneur, demikianlah konten cara menabung saham ala Warren Buffett ini, sehingga dia bisa menjadi seorang investor handal. Jadi pastikan Anda punya kelebihan uang dari bisnis Anda dan semua dialokasikan ke sana. Kalau saya dulu sebelum usia 30, saya banyak menabung di sektor properti. Hampir 80% saya di properti. 20% itu antara saham dan logam mulia.
Tapi ketika saya usia 30 sampai 40, saya menabung propertinya sudah agak berkurang, sekitar 50%. Saya banyak di logam mulia sama di saham. Tapi sekarang ketika saya usia 40 ke atas, sekarang saya balik. Justru saya 80% kelebihan uang saya letakkan di saham. Jadi kembali lagi, itu semua adalah pilihan, ya. Jadi, tetapi sebelum saya menabung, saya pasti punya sektor pasif income yang saya miliki dari industri dan bisnis yang saya kembangkan. Kalau banyak orang bertanya sama saya, itulah sebabnya hari ini saya bercerita seperti ini. Pastikan Anda punya bisnis yang sustain dulu, bisnis yang solid dulu, baru kelebihan uangnya Anda letakkan di saham. Karena saham pun tetap ada resikonya, tapi resikonya tetap Anda memiliki. Resikonya cuma naik dan turun. Tapi kalau Anda taruh dalam jangka panjang, saham itu adalah portofolio yang aman, halal, diakui OJK, dan sangat bagus sekali. Terima kasih, selamat menabung saham yang benar, selalu salam hebat, luar biasa.